Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat dihidupkannya kembali kita setelah diwafatkan beberapa saat dalam keadaan iman dan sehat, sehingga kita dapat hadir menunaikan sholat subuh berjamaah, dan kita diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan silaturahim kita di majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu sampai di mana ini? Salawat serta salam marilah kita aturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa bersolawat dan berkirim salam untuk Rasul kita semua yang hadir di majelis taklim pada pagi hari ini, keluarga kita di rumah, orang tua kita khususnya kandung maupun mertua, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kiranya di yaumil qiyamah kelak semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, jadi ada dua amanah dari Allah yang disampaikan kepada kita terhadap anak-anak kita sambil menunggu persiapan ini. Amanah pertama, sampai sini ya. Sekitar sini ya. Slide saja. Baik. Ya. Amanah yang pertama, Bapak Ibu, yang disampaikan Allah kepada kita itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Itu pesan Allah kepada kita para orang tua muslimin dan muslimat di surat An-Nisa, surat keempat ayat 9. Jadi kata Allah, hendaknya orang-orang Islam ini khawatir, hendaknya orang-orang Islam ini waspada, jangan sampai di belakang hari kita-kita ini meninggalkan keturunan yang lemah ekonominya. Ini keturunan yang lemah kesejahteraannya, sampai umat Islam ini meninggalkan keturunan miskin. Itu pesan Allah. Oleh karena itu kata Allah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu jangan hanya diasumsikan, dibayangkan rajin sholat, rajin baca Quran. Tapi bertakwa ini adalah engkau menaati seluruh Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Seluruh, bukan cuma ibadah ritual, tetapi keseluruhan sikap, keseluruhan perilaku.
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat At-Tahrim itu 6. Alladzina amanu ku naro. Ini populer sekali. Wahai aman, kita semua insyaallah kalau hadir di majelis ilmu, pikiran saya ya insyaallah itu orang-orang beriman karena sudah ada motivasi untuk menuntut ilmu. Insyaallah kalau majelis mudah-mudahan dimudahkan semua urusan kita. Insyaallah. Jadi amanah Allah yang kedua, hendaknya orang Islam ini meninggalkan keturunan yang hatinya itu terpaut ke masjid. Bukan cuma ngejar urusan dunia, tetapi juga urusan masjidnya itu betul-betul keterikatan batinnya tinggi. Tapi mohon kita sadari bersama-sama juga jangan keterpautan ke masjid, kesadaran untuk menguasai, jangan sampai. Ini pesan Allah. Kalau kita ingat pesan Imam Syafi'i, ini sudah berulang kali saya sampaikan, saya kira juga narasumber yang lain, beliau sudah jelas menyampaikan man aroda dunya fa'al bil ilmi. Jadi kata beliau, kata imam-imam yang dipakai di Indonesia sebagian besar, kalau engkau ingin menguasai dunia, engkau harus menguasai ilmunya. Harus berpendidikan tinggi. Human Development Index sedunia ini berarti bahwa sumber daya insani itu dikatakan berkualitas kalau rata-rata pendidikannya tinggi. Ini seluruh negara di dunia menyepakati. Jadi yang namanya sumber daya manusia itu kalau rata-rata lamanya menempuh pendidikan itu luar biasa. Dan perlu kita ketahui sekarang, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu ada orang untuk menyekolahkan anak di dalam maupun di luar negeri, sepanjang kita punya keturunan yang mampu memimpin dirinya. Mampu memimpin dirinya sendiri itu, mohon maaf, ini memang definisinya dalam bahasa Inggris, self-leadership is the practice of intentionally influencing your thinking, your feeling, your actions towards your objectives. Dan pimpinan pribadi itu adalah kecakapan di dalam memimpin pikirannya, memimpin perasaannya, memimpin tindakannya untuk mencapai cita-cita pribadi. Harus menggulirkan itu terus-menerus supaya anaknya itu mampu memimpin pikirannya, mampu memimpin perasaannya, mampu memimpin tindakannya untuk mencapai. Soal materi, sekarang sebagian besar sudah mengikuti. Di Indonesia itu ada namanya lembaga LPDP kan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang itu disiapkan oleh kementerian, ya, dikelola di sana. Mau kuliah di dalam dan di luar negeri, asal anak kita betul-betul kuliahnya bisa, dan itu uang itu nggak pernah habis sampai sekarang, habis, belum kekurangan. Nah, saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan terus menyampaikan kepada mahasiswa saya, Anda IP-nya yang tinggi, persyaratan pertama IP ya, IPK, prestasi kumulatif. Kalau bisa sarjananya harus cum laude, IPK-nya tidak boleh kurang dari 3,5. Untuk S1. Habis itu bahasa Inggrisnya jago. Kalau bahasa Inggrisnya nggak jago, nggak bisa kuliah di luar negeri. Nah, jadi ini saya menyampaikan dalam rangka supaya tidak ada lagi pikiran saya orang nggak punya, nggak ada. Mohon maaf karena saya sendiri sekolah biaya. Dari SMA sampai dengan S3 itu dibiayai pemerintah dan dibiayai pemerintah Inggris. Kuliahnya juga di Inggris. Nah, itu jadi ada alasan sekarang bagi orang-orang yang tidak mampu untuk tidak menyekolahkan anak sampai level doktor. Jadi ada namanya lembaga LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ini harus digulirkan sampai sekarang. Tadi, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini saya kira sudah sangat membekas di dalam hati kita. Umat Islam jangan bangga punya anak cuma bisnisnya maju, pendidikannya tinggi,
tapi semangat hadir sholat subuh di masjid. Ya mudah-mudahan sih kalau saudara-saudara kita di Prima Bintara memang anaknya udah dewasa semua, jadi anak-anak remajanya nggak ada. Ini kan sudah dewasa semua ya Pak ya, nggak ada yang tua tapi sudah dewasa. Jadi saya ingin sebetulnya kalau kuliah subuh gini mahasiswanya banyak yang masuk. Itu tantangan kita, challenge masjid-masjid itu yang orang tuanya belum mampu membawa anaknya hadir di masjid. Ini tantangan yang anak-anaknya SMP untuk kita sekalian. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya lagi pengantarnya. Nah, di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 77 amanah kita para orang tua memperjelas wabtaghi fima ataqallahu akhirah baka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu wala subhanahu wa ta'ala, carilah olehmu karunia Allah untuk keselamatanmu di negeri akhirat. Jelas sekali. Wa fima ataqallahu akhirah. Carilah olehmu, oleh kita untuk keselamatan kita negeri akhirat. Berikutnya jelas lagi. Sanasibaka minad dunya. Karena engkau bercita-cita masuk surga, engkau lupa terhadap kesenanganmu di dunia. Jelas sekali. Jadi umat Islam itu diamanahi oleh Allah itu hidup di dunianya baik, matinya masuk surga. Dan itu juga doa roh 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, jelas. Harus kita maknai secara utuh ya Bapak Ibu ya, secara keseluruhan. Nah, untuk itu tugas kita sebelum masuk ke materi, karena pengantarnya agak panjang. Tugas kita 5 yang harus kita sampaikan kepada putra-putri kita. Saya tidak bermaksud untuk menasehati Bapak Ibu karena tidak sopan. Bapak Ibu sudah banyak yang hidupnya lebih dahulu. Sudah sangat berpengalaman. Yang saya sampaikan ini supaya disampaikan kepada putra-putri kita. Nah, untuk mencapai 2 tadi, yang pertama, turunan kita itu harus menyadari surat 13 ayat 11. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu keturunan kita harus sadar banget. Sayang, Allah itu nggak pernah mengubah nasib kamu, jadi mengubahnya. Ya, harus sadar betul. Saya kalau ngasih dosen pernah bisa mengubah nasib kamu, kecuali kamu punya semangat untuk mengubah nasib kamu. Orang tuamu itu nggak bisa mengubah nasibmu, kecuali kamu punya niat yang kuat mengubah nasibmu. Ini para didik anak-anak itu dari SD itu sudah harus terngiang-ngiang itu di telinganya, bahwa nasib saya ada di genggaman tangan saya. Cucu kita itu nasibnya ada di genggaman tangannya sendiri. Caranya bagaimana? Surat Al-Insyirah dibaca berulang 94 ayat 7. Cara mengubah nasib nggak ada cara lain kecuali kerja keras, sungguh-sungguh. Nggak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asbabul nuzulnya ayat ini, kita selesai berdakwah, selesai berjihad, mau duduk-duduk, padahal waktu sholat udah nyampe. Apa kata Allah? Faida farokta fanshob Muhammad. Kalau urusan, kerjakan urusan yang lain sungguh. Jadi umat Islam itu tidak boleh terlalu banyak termenung, duduk melamun, tapi ikhtiarnya rendah. Tapi kalau kita di lapangan, faktanya
Banyak sekali yang santai. Tapi kalau ngelihat umat lain ekonominya maju, jealous. Cemburu. Sementara anak saudara-saudara kita, yang tadi dibilang oleh imam kita, sami'na wa asoina, sifatnya orang-orang kafir itu, ya, dikasih nasihat nggak berubah, ya, usahanya luar biasa. Mari kita sadari. Supaya tidak stres anak keturunan, ya keras saja nggak cukup. Harus kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Apa itu? Wa ila rabbika farghab. Sandarkan hidupmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kamu jangan kerja keras tanpa berdoa, mengadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melupakan zat yang maha menentukan nasib kita. Saja tidak ada doa kepada Allah, nanti stres karena cita-citanya tidak tercapai. Ya, tapi berdoa saja tanpa nggak bisa. Komputer rusak lalu yasinan nggak bisa bagus tuh. Harus komputer literate, harus melek komputer. Complementary. Nah, yang keempat harus kita surat Ali Imran ayat 26. Allah itu akan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, ya kan? Memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah akan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Allah akan memuliakan kepada siapa yang dikehendaki. Allah menghinakan kepada siapa yang dikehendaki. Ayat ini harus dimaknai secara benar bahwa Allah itu tidak pernah semena-mena. Allah itu tidak pernah berbuat sekehendak Allah sendiri. Artinya ada umat Islam harus menyadari pendidikannya, sehebat apapun usaha tidak akan terjadi. Artinya apa? Sudah usaha belum tentu diberikan kerajaan oleh Allah. Sudah berpendidikan tinggi saja, belum tentu diberikan jabatan. Apalagi nggak berpendidikan, nggak ada usaha maksudnya. Jadi supaya kita ya tawakkalun, sudah berikhtiar keras, berdoa. Bantukan. Buktinya apa? Yang jadi presiden nggak harus seorang doktor. Yang jadi presiden nggak harus sarjana. Di Indonesia pernah kan presiden tidak sarjana. Dan tidak harus orang yang paling baik. Karena Allah maha menghendaki supaya manusia tahu ketentuanku. Tapi tanpa ikhtiar ya nggak bisa apa-apa. Nah, apapun yang terjadi setelah keras, setelah berdoa, setelah tawakal di luar harapan kita, maka sikap terakhir adalah walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kaffara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat 12. Pesan Allah harus kita sikapi dengan penuh syukur. Kerja keras, sudah berdoa, terjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada sikap lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya hati kita tentram. Nah Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar, mari kita lihat, saya sambil lihat jam dari tadi. Nggak kelihatan jam, nah, supaya nggak terlalu panjang. Sampai sekarang, kualitas pendidikan di Indonesia ini diukur dengan menggunakan ukuran internasional, rendah sekali kualitasnya. Saya sebagai seorang pendidik, prihatin juga. Sampai sekarang, rendah sekali. Ini diukur Program for International Student Assessments. Maksudnya apa? Pendidikan di Indonesia diukur anak-anak umur 5, pendidik itu rendah sekali. Dari nomor 77 negara, Indonesia itu nomor 74. Ini supaya kita sadar semua. Diukur dari indeks pembangunan manusia, dengan sampel 189 negara, 111. Thailand nomor 78, Malaysia nomor 57, Singapura nomor 9. Bayangkan. Dari 189. Ini nggak bisa kita cuma nyalahkan pemerintah, nyalahkan pendidikan itu mencakup 3 hal.
Pendidikan informal, satu pendidikan keluarga. Mengatakan ini pemerintah gimana? Ini guru pendidikan ada 3. Satu pendidikan informal, pendidikan keluarga bagaimana? Pendidikan di rumah, mengarahkan anak-anak kita. Yang kalau saya berangkat agak jauh, berangkat 3:30, kebut-kebutan tuh di jalan BKT. Saya lihat usianya anak-anak SMA ini. Kebut-kebutan, itu pendidikan keluarganya di mana? Nah, ya, keluarga. Yang kedua, pendidikan formal dan bertanggung jawab. Ketiga, pendidikan non formal. Itu orang-orang yang ngajar kursus, orang-orang yang ngajar ngaji, orang-orang yang ngajar bimbingan-bimbingan, itu bagaimana kualitasnya? Itu mencakup 3 hal itu. Nah, pendidikan di Indonesia diukur dari pelajaran matematika, pelajaran IPA, pelajaran membaca, kualitasnya rendah. Padahal tahun 70-an, Bapak Ibu yang senior-senior ini tahu, Malaysia itu manggil guru dari mana? Dari Indonesia. Guru Indonesia itu guru matematika, guru fisika itu ngajarnya di Malaysia, di Thailand loh, di Bangkok loh. Thailand sekarang nomor 78, Malaysia nomor 57, kita 111. Mari kita sama, ya. Nah, ini 52 dari 57 negara sudah berubah data ya. Penguasaan matematika. Di rumah itu yang dibanggakan motornya baru, mobilnya baru, tapi bukunya nggak baru-baru. Saya kalau pergi ke rumahnya, nanya ada mahasiswa saya tanya, Anda pernah baca buku ini orang tuamu di rumah? Enggak Pak, tapi motormu baru, mana ini? Nggak baru-baru. Kan membacanya itu di rumah, koleksi bukunya terlalu sedikit sehingga anak nggak tertarik untuk baca. Adanya cuma buku pelajaran semua. Buku literatur rendah. Mari kita mulai hari ini anak kita supaya menyiapkan cucu kita, nggak ganti-ganti nggak apa-apa, mobilnya nggak. Tiap tahun raknya buku barunya ada. Supaya cucu kita itu mulai rajin membaca. Dari kecil. Saya kalau ngajar bahasa Inggris, nggak saya ajarkan grammar. Karena dulu ngajarnya di lab school, Rawamangun, perpustakaannya besar, bukunya. Satu kelas saya bawa ke perpustakaan. Okay, everybody, now you choose yourself, which one is interesting to you. Pilih itu buku yang menarik yang mana. Kamu baca, bukunya judulnya kamu tulis, buat summary, nanti di kelas cerita kembali, isinya apa. Loh, gitu aja. Ngajar grammarnya kapan? Yang salah nanti diajarkan di akhir jam. Selesai. Rajin membaca, ya Bapak Ibu sekalian. Oh, ini falsafah Jawa. Saya ini ingat nasihat bapak saya saja dulu sebelum berangkat ke Jakarta tahun 80-an, karena orang Jawa Timur ya manggilnya ngomongnya Jawa Timuran. Awakmu nggak 3W kata bapak. Yang pertama, kamu mesti wasis. Ya, kamu mesti cerdas, mesti berpendidikan. Jangan hidup di kota kamu rendah. Tapi nggak dibekali uang. Zaman itu saya tanya teman-teman saya, kamu dikirim berapa sama bapak kamu? 60.000. Saya dikirim 15.000 sebulan. Wah, setengah mati nyari kekurangannya 45.000. Lilitan, teman-teman yang lain tidurnya pakai tempat. Saya tidurnya di lantai pakai tikar bekas dari musola. Lubang-lubang, selama 5 tahun. Tapi saya punya semangat, saya ingat-ingat nasihat bapak saya. Kamu mesti wasis, mesti berilmu, berpendidikan tinggi. Yang dari Lampung dikirim, 20.000. Dari mana? Ya 15.000, Masya Allah. Nah, akhirnya di akhir kuliah 5 tahun jatuh sakit, tidur di lantai, makannya kurang, minumnya kurang. Nah, syukur masih hidup sampai sekarang. Itu betulan tuh Pak. Pagi saya masih ingat tuh, masih mahasiswa, sholat subuh di masjid, ginjalnya kena, kurang minum. Dibopong orang, sampai rumah nggak ada orang tua, di tempat kos, temen nggak ada, tidur di lantai, pakai tikar. Wah, masih ingat tuh, kejadian tahun berapa? 86 sepertinya. Di masjid nggak bisa pulang, kena ginjal, kesehatannya kurang. Ini sekalian cerita kesehatan, supaya Bapak Ibu juga mengingatkan putra Ramadan, nggak usah minum-minum soft saja yang banyak. Ya.
Jadi mesti berpendidikan tinggi, itu bekal bapak saya. Yang kedua apa? Kamu mesti nggawa watak. Apa itu Pak watak? Kamu harus berkepribadian unggul, berakhlak mulia, akhlakmu harus di atas rata-rata teman-temanmu. Jadi perilakumu harus di atas perilaku teman-teman. Itu yang dinasihati bapak saya. Makanya dari mahasiswa saya sudah ngurusin musola, ngurusin masjid dulu di Cililitan sana, di Masjid Al-Hidayah, namanya Kang Gardu PLN ya, Bapak Ibu tahu ya. Nah, saya masih mahasiswa sudah diangkat dari jadi ketua musola, padahal di sana banyak pribadi saudara kita orang-orang Betawi. Udah dipaksa ngasih sambutan kalau Ramadan, akhirnya ngasih pengajian sampai sekarang. Itu gara-gara dipaksa oleh pengurus musola. Jadi pengurus musola waktu mahasiswa, saya ketua senat mahasiswa. Akhirnya kalau Ramadan, orang Betawi bilang, Dek Giarto kalau ngomong enak itu rutut, kasih jadwal aja tahun depan, kasih jadwal. Akhirnya ngasih pengajian sampai sekarang, padahal saya kuliahnya matematika sama bahasa Inggris. Ya, jadi oleh karena itu banyak kekurangannya mengaji. Nah, yang kedua, kowe mesti waras le. Jadi orang itu kalau mau unggul, satu berilmu, badannya sehat. Oleh karena itu Human Development Index, indeks pembangunan manusia, ukurannya ternyata 3 itu. Waktu bapak saya pendidikannya cuma SD ya Pak ya, zaman dulu ya. Saya sudah mengenal, bukan karena baca, ini falsafah Jawa. Jadi orang itu kalau unggul mesti satu punya ilmu. Kita punya keturunan IP-nya 4, badannya tato-tato, nggak diterima Pak. Itu walaupun nggak nak gitu. Sulit diterima. Kita punya anak IPK-nya 4, tapi diwawancarai batuk-batuk terus nggak selesai-selesai, badannya ringkih. Orang mau terima juga ragu-ragu, ini jangan-jangan nanti sering bolos, sering izin, sering cuti. Nggak bisa. Ya kan? Badan sehat. Maka keturunan orang Islam 3 ini nggak bisa dipisahkan. Human Development Index tadi ukurannya 3. 1, rata-rata lamanya menempuh pendidikan. Kedua, harapan hidup, tingkat kesehatan diukur dari ibu hamil melahirkan, apakah ibunya sehat, bayinya sehat, yang karena berbadan sehat seperti Jepang, seperti orang-orang negara maju. Ketiga, tingkatnya. Ternyata ini terjadi, kata bapak saya, kamu akhlaknya baik, badanmu sehat, warak weteng mulih. Nah, kenyang perut kamu berbadan ini, warak, kenyang. Jadi kesejahteraan itu terkait dengan ilmu, pendidikan, apapun ilmunya, kedua akhlak, ketiga kesehatannya. Ya. Ikhtiar yang dapat dilakukan orang tua atau guru, sudah saya sampaikan barangkali, memberi makan halal ini penting. Apa kaitannya Al-Quran maupun Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Al-Baqarah 168 jelas. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Jelas sekali. Wahai makanan yang ada di bumi halal dan baik. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sebab setan itu adalah musuhmu yang nyata. Kaitannya, lihat ayat 172-nya dari Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Beriman, makanlah makanan yang engkau makanan yang halal itu sebagai bukti bahwa engkau adalah orang yang bersyukur. Bersyukur itu salah satu cirinya adalah halal, nggak suka nyuri-nyuri. Kalau dagang jujur, kerja nggak diawasin, bosnya tetap berprestasi. Kalau ada orang kerja, begitu bosnya nggak ada, kerjanya kendor, itu nggak bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu kinerjanya pasti mau nggak, kejujurannya juga. Rasulullah SAW hadisnya juga jelas, Inna syaitona yajri min ibni Adam majrodam fadayiku majariyau bilju. Sesungguhnya setan itu akan berkeliaran di dalam Rasulullah.
Itu bersamaan dengan selama kita hidup, itu setan mengalir ke seluruh tubuh kita bersamaan dengan aliran darah kita. Oleh karena itu kata Nabi, persempitlah dengan lapar. Mufassirin, ahli tafsir menafsirkan lapar itu, satu makanannya halalan thayyibah, kedua rajin. Ini kalau laporan palsu ditunda menunggu lebaran. Tapi lebaran ditandatangani juga, cuma ditunda selama Ramadan saja. Itu di meja-meja kementerian itu Ramadan numpuk itu laporan keuangan. Karena banyak yang palsu. Dan saya pernah di Menko Kesra dengan Pak Abu Rizal Bakri 3 tahun, dengan Pak Agung Laksono 3 tahun. Jadi saya sedang ngomongin diri sendiri, bukan ngomongin orang lain. Yang dagang-dagang itu harusnya orang Islam itu amanah semua. Sifatnya Rasulullah SAW. Orang tua kalau anaknya makanan halalan thayyibah, insya Allah dinasehati gampang, diajak ke masjid gampang, diajak komunikasi gampang. Tapi kalau makanannya nggak curi, lalu infaknya nggak keluar, ya berat. Memberi nasihat dengan bahasa yang baik dan perkataan yang baik. Wah, ini penting. Surat 4 ayat 9 sudah saya sampaikan. Lalu surat 33 Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa iman, nasihati anak-anakmu dengan perkataan yang baik. Nah, jadi jangan menggunakan bahasa secara keilmuan. Misalnya, kalau ada di antara kita pernah goblok-goblokin anak kita, istighfar. Jangan dibilang goblok kamu, ini loh, digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin. Ada nggak di antara kita seperti itu? Atau umat Islam? Muridnya muridnya sendiri dibodoh-bodohin. Allah nyuruhnya nasihati mereka dengan perkataan yang baik dan benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Margaret Thatcher, ini orang nggak beragama Islam, luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia langsung begini, Margaret Thatcher nasihatnya. Perhatikan isi pikiranmu, karena isi pikiranmu itu suatu ketika akan terlontar. Ini artinya apa? Mulai dengan tadi, memimpin pikiran. Kan banyak orang Islam nggak mampu menguasai pikiran, pingin maju, pingin ikut main, nggak mampu mengendalikan. Makanya tidak berprestasi sekolahnya. Sebagian anak-anak kita tentu berprestasi bimbingnya. Di buku Educational Psychology dikatakan parents involvement in education contribute to children success. Jadi keterlibatan orang tua di dalam pendidikan berpengaruh besar terhadap kesuksesan pendidikan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya berkualitas, contohnya itu Sri Mulyani, kakak beradik, saya karena kenal keluarganya, kenal orang tuanya dengan baik, 10 orang, dokter semua, 10 orang. Nasihati apapun pekerjaanmu, bisnis apapun, kamu sekolah. Karena salah satu kakaknya Sri Mulyani yang nguji saya, dokternya. Ya, yang namanya Dokter Tuguh itu, kakaknya Sri Mulyani. Kerjanya apa? Bisnis, tapi kuliahnya dokter, Pak. Itu karena pesan orang tuanya, luar biasa. 10 orang, pendidikannya kalau kuliah UI, UGM. 10 orang. Kalau 2-3 orang biasa, jadi 10 orang, luar biasa. Ibu Nun saya, bukan beliau di Semarang. Karena ibunya teman saya menilai perguruan tinggi, satu partner. Nun putra putri, kok luar biasa. Gini mas, kata ibunya jauh di atas saya. Saya umurnya sama dengan Sri Mulyani. Selainnya anak, mengantarkan putra-putri bapak nggak pernah berhenti puasa Senin Kamis untuk mengantarkan kesuksesan mereka. Ini pendidikan langsung. Maka kakaknya Sri Mulyani, yang Profesor Dr. Agus Purwadianto itu, sudah profesor, anak pertama, dokter spesialis. Ada kakaknya lagi yang profesor doktor di UI, suaminya Profesor Susilo, luar biasa. Ini saya menjadi untuk dicontoh ya Pak ya, bukan untuk apa-apa. Nah kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Saya juga belum bisa, sedang berikhtiar mencontoh. Nasihat yang baik ke Margaret Thatcher tadi.
Perhatikan ucapanmu, kata Margaret Thatcher, ini perhatikan nih, perhatikan ucapanmu, karena apa yang kamu ucapkan suatu ketika akan terwujud dalam tindakan. Kalau anak kita bodoh-bodohin, lama-lama bodoh betulan dia. Dia menjadi orang yang minder, karena dibodoh-bodohin orang tuanya, digoblok-goblokin orang tua. Beda kan dengan, anak pintar, ayo sayang, dipuji-puji. Bapak Ibu pernah baca bukunya Profesor Masaru, judulnya The Hidden Message in Water. Ya, jadi pesan tersembunyi di balik air. Air saja kalau dinasehati dengan perkataan yang baik, difoto, menghasilkan kristal yang indah. Itu air, boleh dibuktikan loh Pak. Bapak ambil aja botol aqua, belah dua, yang satu Bapak maki-maki, yang satu Bapak puji-puji, difoto. Hasilnya beda. Ini penelitian Profesor Masaru, Profesor Jepang, tidak beragama Islam. Judul bukunya The Hidden Message in Water. Luar biasa. Allah sendiri, wah kalau Allah sudah pasti benar. Apa kata Allah? Kalau nasihat yang baik itu, nahnu audiyaukum. Jadi surat Al-Ahzab ayat 70-71. Yang ke-71-nya, yuslih lakum a'malakum. Jadi kata Allah, perkataan yang baik itu mampu mengubah, memperbaiki akhlak orang. Yuslih lakum a'malakum. Nasihatmu yang baik-baik itu akan memperbaiki perilaku. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Perkataan yang baik itu bisa menghapus dosa. Nasihat yang baik itu menghapus dosa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Nasihat yang baik itu bisa memberikan kemenangan yang agung kepada kita. Nah, ini. Mari kita berubah Bapak Ibu sekarang, putra-putri kita jangan sampai membetak cucu-cucu kita itu ya. Terus dinasihati yang sabar, mengucapkan perkataan yang positif, yang baik, kata Margaret Thatcher, karena perkataan itu akan menjadi suatu tindakan, dan tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Apa yang kita lakukan, kalau kita biasa melakukan yang baik, insya Allah akan baik. Kalau kita melakukan tindakan korupsi, nikmat nggak ketahuan, nanti ngulangi lagi juga. Ya. Nah, kebiasaan itu akan menjadikan karakter kita. In other words, kata Margaret Thatcher, what you think you will become. Dalam perkataan yang lain, apa yang kamu pikirkan hari ini, maka di kemudian hari kamu akan menjadi seperti yang kamu pikirkan hari ini. Oleh karena itu kita harus memikirkan sesuatu yang baik-baik di masa yang akan datang. Sudah jam berapa ini Pak? Sudah habis ya? Oh, sampai ini jam 6. Suruknya jam berapa? Sudah, suruk. Barangkali ada yang mau tanya dulu. Silakan Bapak, silakan. Oh, itu banyak. Bapak dulu baru ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang Bapak ucapkan kepada seperti mengucapkan anak, bagaimana tindakan saya untuk mengembalikan sebagai orang tua agar diri kita pernah harus kita lakukan supaya anak ini bisa mengikuti seperti yang Bapak ajarkan. Satu itu Pak, kedua dengan adanya sekarang teknologi HP dan lain-lain, itu yang mana menurut saya, pandangan saya itu sangat merugikan untuk pendidikan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya lupa awalnya Ustaz, Ali Imran 135. Jadi intinya begini. Jadi orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya, kalau dia melakukan kesalahan, dia ingat kepada Allah. Apa Ustaz awalnya Ustaz? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah
walam yusirru alama fa'alu wahum ya'lamun. Nah, jadi ciri-ciri orang takwa itu seperti kesadaran yang Bapak lakukan. Maka insya Allah Bapak pun tergolong orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita menyadari bahwa kita pernah berbuat salah, kata Allah, dia langsung ingat kepada Allah dan beristighfar. Dia menyadari kesalahannya, kemudian dia berikhtiar untuk tidak meneruskan kesalahannya, tidak mengulangi. Nah, maka kan Bapak ada sebuah semangat ingin mengembalikan tadi Pak ya, tidak pernah terlambat. Syukur-syukur sekarang Bapak masih sehat. Udah kembalikan dalam bentuk doa kita yang kuat. Karena keberhasilan anak-anak kita itu salah satunya sangat dipengaruhi oleh kekuatan doa orang tuanya. Percaya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Keturunannya soleh-soleh. Udah menangis saja sekarang di hadapan Allah mendoakan anak-anak kita. Banyak orang tua mendoakan anaknya kurang kuat. Kurang kuat. Jadi harusnya kita ini, itu makanya ada timbal balik. Anak saya anjurkan jangan pernah nyakiti orang tuamu. Begitu kamu nyakiti, orang tuamu bisa istirahat 1-2 kali nggak mendoakan kamu. Loh saya kan juga orang tua. Begitu tersakiti, jengkelnya muncul selesai sholat, berhenti mendoakan anak. Itu kita kesalahannya di situ. Makanya ridallahi fi ridal walidain, wasyuhtullahi fi syuhtil walidain. Jadi keberkahan anak itu sangat dipengaruhi apakah Allah juga ridho, orang tuanya ridho kepada anaknya. Jadi keberkahan dari Allah itu dipengaruhi ridhonya orang tua terhadap anak. Oleh karena itu anak juga timbal baliknya harus sama. Maka kita nasihati anak-anak kita Bapak, supaya Bapak juga terus happy, senang dengan mereka, mendoakan. Anak harus melakukan 5 hal kalau nggak salah, surat 17 ayat 23 dan 24. Apalagi kalau Bapak putra putrinya sudah besar dan dewasa, jangan sampai punya anak suka membantah kita dengan mengatakan, Bapak tahu apa, ya kan? Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang kedua, jangan sampai anak kita punya keturunan dia membentak kita. Apalagi mantu membentak kita. Bayangkan. Karena kita nggak punya wibawa. Jangan sampai anak kita membentak kita. Ya. Dan anak-anak juga dinasihati harus menggunakan bahasa terbaik kalau bicara dengan orang tua. Itu di ayat 23-nya masih kan. Mengucapkan perkataan yang mulia. Badhe tindak pundi Pak kalau Jawa. Badhe angkat ke mana Bapak? Kalau Sunda. Ya. Tapi kalau Inggris enggak ada. Where are you going, sir? Udah. Manggil bapaknya juga namanya. Mereka enggak peduli urusan akhirat, yang penting dunianya. Kalau kita kan dunia akhirat ya Pak ya. Nah, kembali kepada Bapak. Bapak cuma satu saja sekarang sudah. Mendoanya kenceng supaya keturunan kita ini. Maka saya sering mengatakan keberhasilan kita Bapak Ibu ini legacy. Kesolehan kita pun harus turun temurun gitu, supaya orang nanti itu memang keturunan dari dulu kakek neneknya orang soleh, orang tuanya soleh. Jadi jangan sampai kesolehan kita berhenti di kita, anak kita enggak. Nanti enggak mulia kita. Dia omongin begini, dulu bapaknya rajin ke masjid kok anaknya kayak gitu, betul enggak? Itu yang dimaksud legacy. Termasuk kesuksesan dunia ini turun temurun. Kesolehannya turun temurun. Jadi kembali kepada Bapak, mendoakan, luar biasa. Insya Allah dengan kesadaran itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu minta maaf kepada anak-anak. Salah satu ciri orang takwa itu Ali Imran 134-nya adalah wal'afina 'anin nas. Ali Imran 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Banyak orang tua Pak yang minta maaf kepada anak malu. Kalau saya boleh ditanya itu, lebaran enggak lebaran, saya tanya anak saya di mobil, ayah ini salahnya apa nak kepada kamu, kekurangannya apa, ayah minta maaf. Saya ngomong gitu karena sudah melakukan ya Pak. Kepada istri saya boleh ditanya itu. Saya tidak memburukkan istri saya, tapi cenderung saya lebih minta maaf kepada istri saya dibanding istri saya kepada saya.
Karena salah satu cirinya orang takwa ada tidak suka marah, pemaafnya besar. Wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas. Jadi orang takwa itu jangan rajin sholat tapi marahnya tinggi. Sehari kalau belum 3 kali nggak seperti minum obat. Wah, pemarah. Banyak itu orang, saya lihat ini sudah haji marah melulu kerjaannya. Maafin orang nggak bisa-bisa, sampai ngurusin masjid pun berantem. Saya ngomong gini bebas-bebas aja Pak, karena bebas kepentingan. Saya sedang mendamaikan pengurus masjid di Kemang Pratama loh. Kemang Pratama, nama masjidnya nggak usah saya sebut. Jadi ketua DKM sama itunya, saya lagi menjadi mediatornya. Dan saya seneng-seneng aja karena ngajak makan ketua DKM saya dibayarin. Lalu yang pengurus ini bendaharanya saya dibayarin juga, pulang dikasih uang saku. Ya saya seneng-seneng saja. Tapi yang nggak senengnya kan kok orang Islam berantem. Oh, Bapak Kemang Pratama kalau itu nggak saya teruskan. Nanti Bapak cerita saya nggak diundang lagi di sana. Ini serius, ini saya ngomong betulan ini. Banyak pengurus masjid itu berantem, kok nggak bisa memaafkan orang sih? Mana? Padahal orang yang suka berantem itu ciri-ciri orang musyrik. Lihat aja surat 30. Ayat 31, 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrik. Siapa orang-orang musyrik itu? Mereka orang yang berpecah belah dalam beragama, bergolong-golongan, masing-masing merasa paling benar dengan golongannya. Yang satu merasa benar dengan tindakannya, satu merasa benar dengan tindakannya. Akhirnya masjidnya nggak keurus. Sekarang jamaahnya terpecah, ada yang pindah masjid. Pindah ke Babu Tobah. Bapak Kemang Pratama. Saya Kemang Pratama itu ada Babu Tobah, ada Ar-Rahman ya Pak ya. Ada Baitul Jihad, ada Umar bin Khattab, kan saya tahu ada gizi semua di sana. Udah belasan tahun. Tapi jangan Bapak ceritakan. Saya nggak enak. Tadinya saya kan nggak menyebut nama orang ya Pak, cuma menyebut ada pengurus. Saya berani ngomong begini di sini karena pengurusnya rukun. Kalau nggak rukun saya nggak akan ngomong di sini, tersinggung Pak. Seperti saya ngomong, Bapak jangan merokok, kan nggak ada yang ngerokok di sini. Makanya saya khawatir. Jadi kalau yang kedua tadi HP, sebetulnya Pak, HP, saya kan juga punya cucu. Tapi anak saya psikolog ibunya. HP itu anak harus bertahap. Sekarang usia 3 tahun, nonton cuma dibolehkan 1 kali Pak. Itu pun harus tontonannya kita yang milihkan, YouTube-nya. Tidak boleh dilepas sendiri. Saya pernah punya mahasiswa di UNJ, dia bawa anaknya saat ke kampus, bawa anaknya masih kecil. Dipegangin HP, suruh main game sampai lama sekali. Saya panggil, kamu sini. Ini anakmu. Iya Pak, kamu belum boleh memberikan HP kepada anakmu sampai setengah jam main HP, nggak boleh. Nanti dia addicted, ketagihan. Jadi disesuaikan dengan umurnya Pak. Nah, karena HP itu juga untuk googling informasi positifnya banyak. Gitu. Jadi kita terhadap teknologi tidak boleh menutup diri. Nah, kita nyari alamat kalau nggak pakai Google Maps susah sekarang ya kan. Harus pakai Google Maps, pakai Waze gitu. Yang penting terkontrol Bapak. Yang penting terkontrol. Jadi kalau Bapak punya cucu, orang tuanya harus. Yang repot kan begini. Orang tuanya itu waktunya terbatas untuk ngomong, dia kerja supaya bisa kerja dengan lancar, anaknya dikasih game. Wah, itu celaka. Dia lupa bahwa itu membuat anaknya menjadi keracunan. Akhirnya kan akibat yang tinggi, saya punya murid Pak di SMA Muhammadiyah. SMA Pak, susah ngomong. Karena dari kecil main game. Kan itu one way communication kan game itu. Kita cuma dengar. Jadi kalau nggak ditepuk, kamu diantar siapa tadi? Lama untuk keluar dari mulutnya, cuma mengatakan diantar ibu. Nggak bisa bicara. Padahal dia bukan anak bisu. Itu akibat nonton yang terlalu lama. Tapi sebulan yang lalu saya punya tamu dari Korea, karena ini tamu ini membantu perpustakaan di yayasan saya, di Yayasan At-Taqwa Rawamangun, di samping lapangan golf.
Orang Korea jarang bahasa Inggrisnya bagus. Orang Cina jarang bahasa Inggrisnya bagus. Tapi kemarin bagus sekali. Saya tanya, how did you learn your English? Only reading books, watching film. Bahasa Inggrisnya kayak native speaker. Hanya karena rajin baca buku, rajin nonton film. Terus nirukan, ngucapin, ngomong ini gimana. Terus. Saya punya mahasiswa psikologi. Saya pikir dilahirkan di luar negeri, lama di luar negeri, kayak native speaker. Saya tanya, di mana Anda belajar bahasa Inggris? Cuma nonton film, Pak. Itu bapaknya benar, ibunya benar ngajarnya gitu. Jadi menjadi positif. Tapi kalau orang tuanya memberikan mainan karena demi orang tuanya nyaman, dia ingin nonton sinetron, anaknya dikasih HP, nah sudah. Kan ibu-ibu sekarang begitu. Ibu-ibu di sini nggak akan tersindir karena nggak ada yang muda, senior semua. Tapi ibu-ibu yang umurnya 27, 28 kan anaknya supaya dia bisa nonton Ikatan Cinta kan. Aku Bukan Perempuan Pilihan sebelumnya ada, Layangan Putus. Itu kan bertahap itu. Saya nonton sinetronnya. 3 sinetron, tapi kan saya menemani istri. Supaya istri saya juga senang sama saya. Jadi gitu. Tapi kalau yang muda-muda bahaya. Kalau anak kami sudah selesai semua kuliahnya, jadi nggak khawatir. Gitu ya Pak? Jawabannya. Terakhir Bapak. Itu siapa? Pak Haji Nur itu siapa? Pak Haji silakan Pak Haji. Kalau Pak Haji menguatkan aja, jangan nanya Pak Haji. Pertanyaannya suka susah beliau jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Haji, tapi ini respon saya bukan yang paling benar ya Pak, ini hanya pendapat. Yang dikatakan Pak Haji Nur itu betul adanya. Beliau menyebut negara-negara Eropa, kebetulan saya pernah hampir semua negara yang disebut pernah. Saya ke Jerman sudah 2 kali dan hampir semua kota, dari Hamburg, Harburg, ya, Frankfurt, Berlin. Itu sepanjang perjalanan ketemu sepeda motor paling 5 biji. di jalan kami naik mobilnya kedutaan itu ketemu motor, wah jarang sekali. Tapi saya pernah berjalan kaki di kampus Pak Haji, di Bremen. Malah ditegur, kamu minggir nanti ditabrak sepeda. Itu benar yang disampaikan. Lebih banyakkan sepedanya daripada motornya. Hampir semua negara. Skotlandia saya 8 hari di sana nggak pernah ketemu sepeda motor. Di Wales saya nggak pernah ketemu sepeda motor. Jadi mereka lebih seneng jalan kaki. 2-3 kilo itu jalan kaki kalau mereka. Kita kan 200 meter pakai motor ya Pak ya. Hebat sekali kita ini. 200 meter pakai motor kita. Apalagi 500 meter dari rumah saya ke tempat Pak Haji itu naik sepeda motor. Kalau saya jalan kaki. Karena saya nggak punya sepeda motor. Jadi yang disampaikan Pak Haji tadi ini kebetulan saja terjadi. Anak saya, Bapak Ibu, 3-3-nya bisa naik sepeda, tapi nggak pernah bisa naik sepeda motor karena saya nggak pernah beli. Nggak punya sepeda motor saya di rumah, tapi sepeda ontel ada 4. Di rumah saya sepeda ontel ada 4. Saya bilang kalau kamu mau naik sepeda naik, kalau nggak mau jalan kaki atau naik becak. Nah, sudah. Jadi sampai sekarang 3-3-nya, 2 sudah berkeluarga, 1 sarjana, yang kecil tidak pernah naik sepeda motor karena saya tidak punya sepeda motor dan nggak pernah beli. Itu karena ya berpikir tadi, yang saya prihatin tuh di perumahan ini masih SD kelas 4 naik sepeda motor bertiga loh. Wah ini kalau terjadi accident siapa yang salah batin saya ini. Kalau terjadi kecelakaan SD kelas 4 goncengan bertiga ngebut. Ini yang salah orang tuanya, pendidikannya ya. Bapak Ibu bukan berarti punya sepeda motor itu salah, bukan. Tapi kalau belum punya SIM apa ya kan nggak boleh Pak harusnya. Ya, kan ini di perumahan, ya udah kalau Bapak ngotot boleh lah. Asal di perumahan bukan di jalan raya. Nah kembali yang saya komentari dikit-dikit, semua orang pengen sukses, tapi banyak orang antara keinginan dan tindakannya tidak sejalan. Pengen sukses tapi males, pengen sukses tapi belajarnya biasa-biasa saja, nggak bisa. Kan antara keinginan dan tindakan harus berjalan sama. Pengen masuk surga tapi memperbaiki diri nggak mau. Jadi kalau orang ingin masuk surga, ya memperbaiki sholat. Tapi kan bukan cuma sholat aja. Selesai sholat jangan benci sama orang. Selesai sholat itu tiap pagi infaknya besar. Disesuaikan dengan kita. Tapi jangan memanjakan diri, kan saya nggak mampu. Lah inilah awal kebangkrutan. Selalu bilang saya nggak mampu. Padahal kalau orang mau masuk surga itu harus beramal dalam keadaan cukup maupun nggak cukup ya Pak Haji ya. Cukup nggak cukup harus mau bayar infak. Sebelum masuk masjid subuh itu sudah infak. Mau di rumah boleh kan, di rumah ada kotak infak kita ya Pak ya, sebagian kita kan. Silahkan mau di rumah boleh, di masjid boleh, tapi nanti di jalan sedekah lagi sebagai ibadah tambahan. Jadi jangan cuma sholat sama baca Qur'annya, tapi tindakannya juga. Lalu berlalu lintas juga ngikuti rambu lalu lintas. Jangan puasa Ramadan bisa menjelang berbuka perempatan berantakan gara-gara orang Islam nabrak lampu merah. Saya sedih saya. Kok bisa orang puasa dari subuh sampai asar. Selesai asar alasannya ngejar tarawih, tapi lampu merah jalan terus, kan nggak boleh. Jadi saya ngomong betulan loh Pak. Nggak tahu kalau Bapak nggak pernah lihat. Kalau saya sering lihat tuh. Berpeci, berjilbab, lampu merah jalan terus. Alasannya mau mengejar berbuka. Gitu ya, komentar Pak Haji ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ezer, nanti kalau mau suatu ketika ada itu sampai di sini ya.
Karena ayat berikutnya belum selesai. Apa itu berikutnya? Mendoakan tadi. Syarat terkabulnya doa ada belum?